teman-teman, jumpa lagi ya. Saya buat video berturut-turut ya, karena kemarin-kemarin saya belum upload video baru lagi ya, karena kesibukan pribadi. Jadi di video ini kita ngobrol santai ya tentang asam lambung, GERD dan anxiety ya. Saya yakin buat teman-teman yang nonton video ini pasti lagi menderita atau lagi mengalami penyakit asam lambung, GERD, atau cemas berlebihan, bisa katakan anxiety ya. Nah, terus mencari tahu di Google atau di YouTube bagaimana cara penyembuhannya dan segala macam ya. Saya bisa paham posisi teman-teman, dan kalau menurut saya pribadi, teman-teman beruntung nonton video yang memberikan motivasi ke teman-teman ya untuk sembuh. Dikarenakan kenapa? Ya dikarenakan teman-teman sakit ini bukan hanya teman-teman yang rasakan, tapi ribuan orang, jutaan orang punya penyakit ini ya. Jadi saya di sini menguatkan teman-teman bahwa jangan pernah merasakan kesedihan bahwa wah ini jangan-jangan hanya saya yang punya penyakit ini. Tidak ya, saya juga bahkan lebih parah dari teman-teman ya. Saya suka browsing cari tahu bagaimana cara penyembuhannya, sampai istri saya bantu saya juga cara mengatasi sesak nafas segala macam, cara mengatasi asam lambung berlebihan bagaimana, sampai pun pergi ke dokter dengan buang-buang biaya ya, mahal ya, harus mengeluarkan uang kayak gitu, mau EKG lah, mau apa lagi ya, mau ke rongseng untuk daerah tubuh di ginjal segala macam ya, sampai ke dokter ahli penyakit dalam kayak gitu. Saya rasa mungkin teman-teman sebagian kayak gitu juga ya. Jadi saya memberikan motivasi ke teman-teman agar teman-teman itu tidak merasa sendiri ya. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah terkucilkan atau apalah ya. Jadi menurut saya ya, kita terkena penyakit ini, dan saya juga pernah terkena penyakit ini, itu saya merasa bersyukur. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya teman-teman juga harus bersyukur juga. Karena kenapa? Teman-teman asam lambung penyebabnya kenapa? Karena telat makan, terus pokoknya makan itu nggak teratur ya. Kadang makan udah kesorean, kesiangan kayak begitu, atau terlambat makan ya. Teman-teman juga kena GERD juga karena apa? Ya mengkonsumsi sembarang makanan ya, entah itu makan yang pedas sekali atau apalah ya, yang apalagi makan makanan yang mengandung gas ya, kayak gitu. Banyak lah yang pantang-pantangan. Dan kemudian teman-teman yang sekarang mungkin merasakan kecemasan berlebihan atau anxiety ya, dikarenakan teman-teman depresi atau stres ya, banyak pikiran, entah mungkin masalah rumah tangga, finansial, keluarga yang lain, atau pekerjaan atau pribadi ya, kayak gitu. Dengan teman-teman lagi alami penyakit ini, teman-teman di situ disadarkan bahwa memang yang teman-teman jalani dulu itu salah, dalam arti ya salah dalam, kalau mungkin dalam salah mungkin tidak menjaga pola makan yang benar ya. Dari GERD juga begitu, tidak menjaga pola hidup yang benar ya, mengonsumsi sembarang makanan, hingga kurang menjalani olahraga, tidur begadang ya. Kalau dari segi anxiety itu teman-teman terlalu memikirkan yang tidak penting buat teman-teman pribadi ya. Jadi kalau teman-teman memikirkan hal tidak penting dan tidak menguntungkan buat teman-teman, ngapain dipikirkan kayak gitu. Nah, itu membuat banyak pikir, akhirnya teman-teman depresi, stres sendiri kan jadinya kayak gitu.
Jadi saya rasa ya bersyukurnya di kita mengalami asam lambung, GERD dan anxiety ini ya karena itu kita flashback bahwa memang kehidupan kita sebelumnya salah ya, konsumsi makanan yang asal, tidak mengatur pola hidup, tidak mengatur pola pikir yang benar ya, kayak gitu. Jadi dengan kita menderita penyakit ini, yang pertama kita itu diajar mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, karena jika kita mungkin dari musim sholat, mungkin dari yang Nasrani ke gereja, mungkin yang lain yang Hindu mungkin ke beribadah ke pura atau yang lain ke wihara, nah itu membuat pasti teman-teman merasakan ketenangan hati ya, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa juga kayak gitu. Jadi pikiran kita tidak ngoceh ke sana kemari ya, karena kita habis beribadah ya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa kayak gitu ya. Jadi memang penyakit ini ketika kita terkena, kita itu sudah belajar mengubah pola semuanya, mengubah ya. Mungkin dari asam lambung kita mengatur pola makan kita yang benar ya, jamnya tepat waktu. Makanya kalau untuk yang asam lambung ini dia sering makan tapi sedikit ya kayak gitu. Kemudian dari pola hidup juga teman-teman, yang mungkin yang sini begadang jangan begadang ya, karena kan sangat jelas waktu istirahat kita itu dalam sehari itu 8 jam ya. Jadi memang GERD ini kalau kita tidur itu susah tidur ya dikarenakan GERD ya. Karena kenapa saya bilang yaitu asam lambung naik, terus makanan kayak terasa di dada, kayak dada tertekan ya, perih ulu hati ya, leher mengganjal, kayak saya sebutkan di video sebelumnya ya kayak gitu. Jadi dengan kita mengalami penyakit ini, kita bisa mengatur semuanya ya, kita mendekatkan dengan Tuhan ya, entah kalian agama apapun, mendekatkan dengan Tuhan. Terus teman-teman juga pola hidup sudah mulai berolahraga ya, berolahraga juga itu setahu saya itu membuat nyenyak teman-teman tidur ya, beristirahat kayak gitu, jadi tidak begadang. Kemudian teman-teman tidak sembarang makan ya, karena memang kita tidak tahu teman-teman sembarang makan di makanan itu apakah ada bakterinya atau apa, kita tidak tahu ya kayak gitu. Jadi memang dengan menjaga pola makan itu sangat berpengaruh ke asam lambung teman-teman ya, agar menjadi lebih baik. Begitu juga pola pikir ya. Kalau teman-teman merasakan tidak penting buat teman-teman, ngapain teman-teman mau pikirkan kayak gitu ya kan? Kalau memang penting buat diri teman-teman ya silakan dipikirkan, tapi kalau memang gak penting, kayak contoh, wah ini jangan-jangan dia ini si ini bla 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 bla, tapi kita berpikir dulu, penting kan buat kita pribadi? Kalau nggak penting kan, kalau tidak penting buat kita pribadi ya sudah nggak usah dipentingkan kayak gitu. Karena sama juga kayak apa ya, contoh kalau untuk anxiety ini mendengar berita-berita buruk di sosial media sekarang gini, itu kan di luar sana ya, bukan di daerah teman-teman, atau bukan terjadi sama teman-teman. Itu kan hanya berita di sosial media yang teman-teman baca kayak gitu. Jadi teman-teman jangan merasakan wah ini jangan-jangan akan terjadi sama saya. Jadi itu sangat jelas tidak ya, karena anxiety ini apa ya? Ya itulah menerka masa depan yang buruk. Jangan berpikir wah ini jangan-jangan saya ini mau mati apa segala macam lah kayak gitu ya. Nah sedangkan saya kasih gambaran teman-teman ya. Di video-video sebelumnya saya sudah video-video lama saya pernah bahas. Saya bilang kayak gini, kalau teman-teman berpikiran yang punya asam lambung ini di posisi anxiety ya, kalau teman-teman berpikir yang punya asam lambung yang berbahaya dan mematikan, mungkin yang punya asam lambung di dunia ini
akan mati semua ya, akan mati semua kayak gitu ya. Jadi kena asam lambung mati, mungkin kayak begitu, tapi kan buktinya kan kebanyakan banyak orang yang sembuh ya. Dan ini kan jelas, sangat jelas asam lambung anxiety ini tidak berbahaya. GERD juga kayak gitu. Nah buktinya teman-teman nonton video saya sekarang ini, posisi sekarang ini, ya karena saya sudah sembuh ya. Saya sudah mengalami penyakit itu 1,5 tahun. Saya dulu sakit juga karena saya belum tahu dasar ilmu penyakit ini. Karena saya ketemu mentor saya Kang Rohimat, dia mengajarkan saya dasar ilmunya. Makanya saya pelajari ya, saya pelajari. Harus kayak gini, harus kayak gini. Makanya saya sembuh. Dalam 2 minggu saya bisa hilang anxiety saya kayak gitu. Makanya saya totalnya itu 2 bulan, 1 bulan 2 bulan ya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah berpikir ini ya, takut mati segala macam. Dan itu hanya pikiran alam bawah sadar teman-teman yang sudah disugesti dengan hal-hal yang buruk ya. Makanya teman-teman tiap hari berpikir buruk. Tapi kalau teman-teman ganti pola pikir yang benar di lingkungan teman-teman, mungkin teman-teman beribadah, sering beribadah, atau mungkin di lingkungan teman-teman ada teman curhat ya, ngobrol sesuatu yang mengganjal dalam hati atau bikin teman-teman, ya mungkin teman-teman diberikan ketenangan hati kayak begitu. Nggak usah itu jauh-jauh, kita ngobrol kayak gini saja, teman-teman nonton video saja, teman-teman sudah mulai enak ya, karena kenapa? Teman-teman sudah tahu bahwa dasar ilmu ini, penyakit ini tidak berbahaya dan bisa sembuh ya. Jadi saya bilang penyakit ini tidak berbahaya karena saya sudah alami. Dan ketika saya tahu dasar ilmunya, saya sharing ke teman-teman semua kayak gitu. Karena kenapa saya buat video? Saya tahu bagaimana rasanya menderita penyakit ini. Saya tahu, saya sangat tahu kayak gitu. Jadi saya mau teman-teman berusaha, yang lagi berusaha ya, harus jaga pola makan teman-teman yang baik, pola pikir teman-teman, pola hidup teman-teman juga ya. Jadi bersyukur saja. Jadi teman-teman mungkin yang kemarin sering makan pedas, sudah tidak makan pedas lagi. Yang sering makan minuman bergas atau makan yang berminyak segala macam, sudah dikonsumsi lagi kayak gitu. Yang teman-teman mungkin jarang sholat, jarang ibadah, mungkin yang Nasrani ke gereja, mungkin yang Hindu ke pura, ke yang mungkin yang agama Buddha yang lain ke wihara, yang mungkin jarang pergi beribadah. Ya di sini kita diingatkan kembali bahwa memang dengan kita mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya itu membuat kita kayak merasa pikiran tenang ya, hati tenang kayak gitu ya. Terus apalagi ya, tidak ragu dengan masa depan ya, karena ya itu semua Tuhan sudah mengatur masa depan teman-teman. Jadi bukan pikiran teman-teman ya yang mengatur masa depan teman-teman, tapi Tuhan sudah mengatur ya. Jadi teman-teman jangan perlu ragukan. Itu yang membuat teman-teman berpikir selalu tiap hari negatif terus, itu hanya alam bawah sadar teman-teman yang dipenuhi dengan hal-hal negatif ya. Tapi kalau teman-teman punya alam bawah sadar diganti dengan hal yang positif, hal yang baik, saya jamin pasti anxiety teman-teman ya hilang kayak gitu ya gitu. Jadi teman-teman tidak usah takut lagi ya, rubah pola teman-teman, pola hidup teman-teman semua, biar bisa menjadi lebih baik ya. Jadi penyakit ini tidak berbahaya ya, saya sampaikan lagi, penyakit itu berbahaya dan bisa sembuh total, bisa. Oke. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Jika ada bertanya, bisa seperti biasa di kolom komentar atau di DM. Dan jangan lupa share video saya ke orang-orang yang membutuhkan ya, karena di luar sana masih awam. Dan saya sarankan buat teman-teman, kalau yang sudah sembuh, jangan pernah masuk di grup yang kayak contoh grup anxiety atau GERD atau apalah segala macam, grup asam lambung, karena kalian sudah sembuh ya. Jadi bukan tempat kalian lagi di
grup-grup kayak gitu ya. Saran saya keluarlah di WA di manakah gitu ya, biar teman-teman berpikir hal-hal yang baik terus. Oke, sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu buat kalian semua. See you.